Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizah Luna dengan NIM 22170261110. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi sistem kardiovaskular yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah anatomi fisiologi yang diampu oleh Ibu Pradipta Kurniasanti SKM MGZ. Apa sih kardiovaskular itu? Kardiovaskular terdiri dari dua suku kata, yaitu kardiak yang berarti jantung dan vaskular yang berarti pembuluh darah. Sistem kardiovaskular adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh. Selanjutnya, ada 3 komponen dasar sistem sirkulasi, meliputi jantung, pembuluh darah, dan darah. Lalu, apa fungsi dari sistem kardiovaskular? Sistem kardiovaskular memiliki fungsi antara lain memberikan dan mensuplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan dan organ tubuh, sebagai sistem regulasi melakukan mekanisme yang bervariasi dalam merespon seluruh aktivitas tubuh, mengepam darah ke paru-paru di mana darah itu memperoleh oksigen dan seterusnya dialirkan ke seluruh badan. Lalu berikutnya ada anatomi jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang yang dipisahkan oleh sekat-sekat jantung. 4 ruang jantung tersebut adalah atrium kanan menampung darah yang rendah oksigen dari seluruh tubuh. Atrium kiri menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan dipompa ke paru melalui arteri pulmonalis. Ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Berikut gambar dari ruang-ruang jantung. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Berikutnya ada fungsi jantung. Jantung memiliki fungsi sebagai pompa ganda agar terjadi aliran dalam pembuluh darah yang disebabkan adanya pergantian antara kontraksi sistolik dan relaksasi diastolik. Selanjutnya ada katup-katup jantung. Katup-katup atrioventrikular terdiri dari 2 katup, yaitu katup tricuspid yang berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Bila katup ini terbuka, maka darah akan mengalir dari atrium kanan menuju ventrikel kanan, dan ada katup biskop atau katup mitral yang mengatur aliran darah dari atrium kiri menuju ventrikel kiri seperti katup tricuspid. Katup bikuspid menutup pada saat kontraksi ventrikel. Lalu pada katup semilunar juga terdiri dari 2 katup, yaitu katup pulmonal. Setelah katup tricuspid tertutup, darah akan mengalir dari dalam ventrikel kanan melalui truncus pulmonalis. Lalu, katup aorta terdiri dari 3 daun katup yang terdapat pada pangkal aorta. Katup ini akan membuka pada saat ventrikel kiri berkontraksi sehingga darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Sebaliknya, katup akan menutup pada saat ventrikel kiri relaksasi sehingga mencegah darah masuk kembali ke dalam ventrikel kiri. Berikut ya teman-teman, bisa dilihat sendiri gambar dari katup jantung. Di manakah letak otot jantung? Seperti terlihat dalam gambar di samping, otot jantung hanya terdapat pada miokard, lapisan otot jantung, dan dinding pembuluh darah. Berikutnya ada struktur jantung. Struktur jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu perikardium, lapisan luar, yang meliputi perikardium visceral dan perikardium parietal. Lalu ada miokardium, lapisan tengah, yang terdiri atas susunan otot atria, susunan otot ventrikel, dan susunan otot anterioventrikular. Dan yang terakhir ada endokardium yang merupakan lapisan dalam. Ukuran jantung sekitar sedikit lebih besar dari satu kepalan tangan dengan berat berada pada rentang 7-15 on atau 200-425 gram. Dalam setiap harinya, jantung mampu memompa sampai dengan 100.000 kali dan dapat memompa darah sampai dengan 7.571 liter. Posisi jantung berada di belakang sternum pada rongga mediastinum, di antara koste kedua dan keenam. Pada jantung sebelah kanan menerima darah yang tidak teroksigenasi dari vena cava superior dan vena cava inferior, kemudian mengalirkannya ke pulmonal untuk proses oksigenasi. Sedangkan bagian kiri jantung menerima dari teroksigenasi dari paru melalui vena pulmonalis untuk selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Kemudian ada bunyi jantung. Di dalam jantung terdengar 2 macam bunyi atau suara. Bunyi ini berasal dari katup-katup yang menutup secara pasif.
Bunyi pertama disebabkan oleh menutupnya katup anterioventrikular dan kontraksi ventrikel. Sedangkan bunyi kedua merupakan bunyi akibat menutupnya katup semilunaris sesudah kontraksi ventrikel. Berikutnya, siklus jantung. Siklus jantung adalah kejadian yang terjadi dalam jantung selama peredaran darah. Rangkaian perubahan yang terjadi dalam siklus jantung terdiri dari akhir diastolik, yaitu katup anterioventrikular membuka dan menutup pulmonal dan aorta menutup. Darah mengalir ke atrium dari sistem vena. Darah mengalir secara pasif dari atrium ke ventrikel. Laju pengisian ventrikel menurun setelah ventrikel makin terenggang. Kedua, ada sistol atrium, yaitu kontraksi atrium mendorong sejumlah kecil darah tambahan ke ventrikel. Sebagian besar 70% pengisian darah ventrikel terjadi selama pengisian pasif sebelumnya. Kontraksi atrium mengakibatkan muara vena cava semakin mengecil. Ketiga, ada kontraksi isovolumetrik ventrikel. Kontraksi isovolumetrik atau isovolumik dan isometrik mengakibatkan menutupnya katup atrioventrikular. Pada fase ini terjadi peningkatan tajam dari tekanan intraventrikular. Fase ini berlangsung kira-kira 0,05 detik sampai tekanan dalam ventrikel kiri dan kanan masing-masing melampaui tekanan dalam aorta yaitu 80 mmHg dan arteri pulmonal 10 mmHg, dan katup aorta dan pulmonal akan membuka. Yang keempat, ada ejeksi ventrikel. Dengan terbukanya katup aorta dan pulmonal, mulailah fase ejeksi ventrikel. Puncak tekanan ventrikel kiri adalah sekitar 120 mmHg dan ventrikel kanan sekitar 25 mmHg. Yang kelima, ada relaksasi isovolumetrik ventrikel. Setelah seluruh otot ventrikel berrelaksasi yang diikuti penutupan katup aorta dan pulmonal, tekanan ventrikel akan menurun dengan tajam. Periode ini berlangsung selama 0,04 detik. Periode relaksasi isovolumetrik ini berakhir ketika tekanan intraventrikular turun di bawah tekanan atrium dan katup anterioventrikular membuka. Lalu ada periode jantung yang dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode kontraksi atau periode sistol, di mana suatu keadaan ketika jantung bagian ventrikel menguncup, katup bicus dan tricuspidalis tertutup, katup aorta dan katup arteri pulmonalis terbuka. Akibatnya, darah dari ventrikel dekstra mengalir ke arteri pulmonalis, ke paru-paru kiri dan kanan. Dan darah dari ventrikel sinistra mengalir ke aorta lalu ke seluruh tubuh. Periode 2 yaitu periode dilatasi atau periode diastol, di mana suatu keadaan ketika jantung mengembang, katup bicus dan tricuspidalis terbuka. Darah dari atrium sinistra masuk ke ventrikel sinistra, serta darah dari atrium dekstra mengalir ke ventrikel dekstra. Selanjutnya, darah yang ada di paru-paru kiri dan kanan mengalir ke atrium sinistra melalui vena pulmonalis, dan darah dari seluruh tubuh masuk ke atrium dekstra melalui vena cava. Periode ketiga yaitu periode istirahat, di mana waktu antara periode kontraksi dan dilatasi ketika jantung berhenti 1/10 detik pada waktu beristirahat, jantung menguncup sebanyak 70-80 kali per menit. Pada setiap kontraksi, jantung akan memindahkan darah ke aorta sebanyak 60-70 cc. Berikutnya yaitu refleksi jantung. Terdapat 2 buah refleks yang melibatkan jantung, yaitu refleks eksitasi dan refleks inhibisi jantung. Refleks ini terdiri dari 5 komponen, yaitu reseptor serabut aferen yang membawa impuls ke pusat refleks di medula oblongata, serabut aferen yang membawa impuls dari pusat refleks ke jantung, dan organ efektor yaitu jantung. Refleks yang pertama adalah refleks eksitasi. Stimulusnya adalah peningkatan venous return yang menuju atrium kanan. Stimulus akan merangsang reseptor refleks ini, baroreseptor, yang terdapat di dekat muara vena cava. Baroreseptor peka terhadap perubahan tekanan. Baroreseptor mengeluarkan impuls yang disalurkan oleh serabut aferen nervus vagus ke pusat refleks otonom di medula oblongata. Kemudian, pusat refleks mengurangi impuls parasimpatis dan meningkatkan impuls simpatis, disalurkan melalui serabut aferen ke jantung. Efeknya terjadi peningkatan frekuensi dan kekuatan kontraksi, dan akhirnya peningkatan curah jantung.
Refleks yang kedua yaitu ada refleks inhibisi. Stimulusnya adalah peningkatan tekanan arterial. Stimulasi lain seperti berasal dari daerah abdomen dan stimulasi nyeri juga dapat menimbulkan refleks ini. Stimulus akan merangsang reseptor refleks ini, baroreseptor yang terdapat di arkus aorta dan 15 sinus karotikus. Baroreseptor peka terhadap perubahan tekanan. Baroreseptor mengeluarkan impuls yang disalurkan oleh serabut eferen, nervus glossopharyngeal dan nervus vagus menuju pusat refleks otonom di medula oblongata. Akibatnya, pusat refleks meningkatkan impuls parasimpatis dan mengurangi impuls simpatis. Impuls ini disalurkan melalui serabut eferen ke jantung dengan akibat terjadi penurunan frekuensi jantung dan pengurangan kekuatan kontraksi, sehingga curah jantung menurun dan akhirnya terjadi penurunan tekanan darah. Berikutnya ada alat tes yang digunakan untuk jantung yang biasa disebut EKG atau elektrokardiogram. Adalah tes medis untuk mendeteksi kelainan jantung dengan mengukur aktivitas listrik yang dihasilkan oleh jantung, sebagaimana jantung berkontraksi. Pemeriksaan EKG bertujuan untuk menilai kerja jantung apakah normal atau tidak normal. Berikut beberapa hal yang dapat ditunjukkan oleh pemeriksaan EKG adalah 1. Laju denyut jantung, 2. Ritme denyut jantung, 3. Kekuatan dan timing sinyal listrik saat melewati masing-masing bagian jantung. Lalu, ada macam-macam kelainan pada jantung, contohnya seperti jantung koroner, aterosklerosis, aritmia, gagal jantung, katup jantung, perikarditis, serangan jantung, dan kardiopati.